saya yakin pemerintah Hong Kong tidak sekejam itu, Rek, ya kan, tidak semua di lockdown total dengan tanpa kegiatan, itu tidak mungkin. Halo, selamat siang ya. Sorry karena habis olahraga ya. Oke, nah di sini teman-teman tadi kan membahas lockdown ya. Nah, lockdown ini maksudnya bukan lockdown tanpa makanan, suplai atau apa, tidak. Karena besar kemungkinan ada beberapa kegiatan yang memang untuk hal-hal penting saja atau emergency. Karena kalau tidak dibatasi keluarnya, nanti orang-orang juga terlalu banyak menyepelekan ya. Mungkin maksudnya demikian. Tadi saya sudah membaca di link online-nya bahwa masih dibolehkan dengan kegiatan yang lebih emergency. Seperti kalau kita mau ke pasar membeli makanan, kan makan itu kan butuh, asupan gizi kita butuh. Itu akan tetap ada aktivitas seperti ini, tetapi hanya mungkin dibatasi, meminta kita untuk tidak lebih sering. Jadi kenapa kalau saya pribadi top up makanan memang ada top up makanan, tetapi ya itu tadi hanya untuk jika saya keluar biar tidak terlalu sering. Nah, di sini kan karena memang untuk masalah makanan kita tetap harus ada ya kan. Kayak sayur kan kalau tempat tidak semua sayur bisa disimpan lama, terus lagi tidak semua kulkasnya gede, nah kan. Jadi mungkin kita yang semula setiap hari pasar kayak saya ya, setiap hari semula pasar saya jadikan 3 hari sekali. Nah, 3 hari sekali, bahkan kadang bisa 2 hari sekali. Nah, di sini kan untuk meminimalisir saja. Nah, dan saya yakin pemerintah Hong Kong tidak sekejam itu, Rek, ya kan, tidak semua di lockdown total dengan tanpa kegiatan, itu tidak mungkin. Nah, seperti halnya kayak Pak Bos ya, beliau satu minggu satu kali balik kantor ya, 4 hari dia di rumah. Nah, seperti itu mungkin akan diberikan frekuensi yang lebih sedikit, tapi kegiatan tetap jalan ya kan. Tapi ya itu tadi, kita tetap masalah kayak vaksin, tes mandatori itu akan tetap ada, tapi tes mandatorinya seperti apa sistemnya itu belum dibahas. Jadi diharapkan jangan panik duluan ya kan, apalagi sampai bingung lockdown bingung, enggak perlu, kita enggak perlu ikutan bingung. Karena kalau mungkin teman-teman yang harus menghandle sendiri ya, ini teman-teman bisa menjelaskan ke majikannya kenapa kalian membeli makanannya agak banyak, terus kenapa harus top up. Itu untuk menghindari kita agar tidak terlalu sering bertemu dengan banyak orang kan. Kalau di pasar ngopan Pak ya kan, kita masuk pasar kita nggak tahu. Nah, hari ini saja di pasar Junuan kecil ya saya, itu banyak toko yang sudah tidak menjual. Jadi banyak toko yang tutup. Di sini bukan berarti mereka banyak toko yang tutup ini karena bisa jadi karena MOFO ya kan, bisa jadi memang karena memang mereka istirahat juga, seperti itu loh. Jadi kita nggak bisa bilang kalau nanti memang benar-benar nggak ada aktivitas, saya rasa tidak. Jadi tidak perlu dikhawatirkan terlalu. Cuma bagi kalian yang mungkin di saat itu isolasi mandiri atau sudah terdeteksi positif, jadi kalian memang didesain untuk tidak boleh keluar, dipastikan tidak boleh keluar dari area tersebut ya kan. Jadi karena rumah sakit juga penuh ya kan, rumah sakit sudah penuh, tempat karantina belum ada. Nah, sementara kalau kalian tesnya belum keluar hasilnya, terus kalian kesana kemari, jika nanti tesnya positif bagaimana? Mungkin itu pemahaman saya seperti itu ya. Nah, karena apa, saya sendiri kan minggu lalu tes sama Pak Bos, baru hari ini saya itu menerima hasilnya. Jadi 1 minggu kemudian baru menerima hasilnya, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, dan untuk teman-teman yang saat ini mungkin positif harus isolasi mandiri, tetap semangat ya. Dan semoga saja majikan-majikan Hong Kong itu dilembutkan hatinya, teman-teman masih boleh tinggal di rumah majikan isolasi mandiri. Mengingat sekarang di luar tidak ada tempat. Bahkan ada salah satu teman kita yang mungkin saat ini mohon minta doanya ya, mbaknya mempunyai genetic disorder yaitu lupus ya. Sebenarnya mbaknya punya lupus, mbaknya tahu. Nah, terus kebetulan anaknya majikannya positif, mbaknya tertular. Nah, karena body imun dia ini ada
beda dengan yang lainnya, beda dengan orang normal, otomatis dia mudah terjangkit virusnya. Nah, dan mbaknya harus ke rumah sakit otomatis, tapi saat ini rumah sakit penuh, dan mbaknya tadi menelpon saya, dia sudah 3 hari duduk di luar tidur menunggu tempat. Bayangkan antrian tempat. Nah, jadi hal-hal seperti ini kalau memang bisa ya kita hindari, mari kita sama-sama ikut menjunjung tinggi peraturan ini. Dan kalau memang nanti kita diharuskan tes, insya Allah nanti akan saya update linknya kalau memang sudah ada sistemnya, karena sejauh ini meskipun sudah diumumkan sistemnya bagaimana, saya belum ada berita link validnya seperti itu. Nah, terus teman-teman juga kan tadi sebenarnya ada fake news di mana akan ada penutupan di beberapa supermarket kayak Park and Shop dan Welcome, itu tidak ada sebenarnya. Jadi sudah disampaikan tadi saya baca, itu tidak ada, tidak menyebutkan itu. Hanya saja mungkin akan bertahap dibatasi, bagian sana dibatasi untuk mengurangi kegiatan di luar, atau mungkin memang nanti akan ada pengawasan tersendiri, kita juga nggak tahu ya. Seperti halnya negara-negara lain sebelumnya. Dulu Singapura juga pernah seperti ini, dibatasi. Bahkan Anda hanya boleh keluar atau turun ke bawah kalau olahraga pun hanya lari, atau kamu beli barang di supermarket harus scan ID. Itu Singapura dulu, satu orang dibatasi berapa kali keluar, itu ada. Jadi, dan bahkan Singapura memperketat tidak boleh ada gathering di dalam rumah. Bahkan artinya tidak ada no visiting allowed, dalam artian tidak boleh juga warganya itu mengunjungi, itu tidak boleh. Kalau misal dibatasi gathering hanya 4 orang, ternyata Anda terdeteksi berkunjung di rumah itu, di dalam rumah itu melebihi 4 orang, didenda langsung. Singapura dulu seperti itu. Bahkan ada dulu seorang pembantu seperti itu juga di blacklist, itu Singapura. Tapi saya nggak tahu Hong Kong ya. Saya nggak mau membandingkan, tapi seperti itu mungkin akan diberi pembatasan kegiatan-kegiatan di luar yang tidak berkepentingan. Tapi kalau memang Anda ada emergency harus Fukjan, ya kan kita yang jaga nenek mau Pak, ya kan. Kalau jaga orang tua dan orang tuanya harus Fukjan, harus lihat dokter, ya harus ikuti, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Kalian melakukan kegiatan itu nggak ada masalah. Jadi bukan berarti total lockdown, tidak ada kegiatan apapun dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun, itu tidak benar. Jadi wes ojo geger dewe-dewe. Tapi ya saat ini mungkin teman-teman ya pasti ada bingung ya, karena ini mengganggu pekerjaan kita ya. Majikan akan makin rewel ya toh. Majikan juga, enggak semua majikan memahami keadaan kita, enggak semua majikan itu paham bahwa dalam hal ini kita harus kerjasama. Bahkan komunikasi yang semula baik-baik saja pun bisa menjadi memanas. Karena apa? Karena situasi yang semua ini membuat kita itu semakin nggak enak gitu loh. Jadi 對心情都變咗扁晒啦，係咪先？因為呢個時候呢，大家都變咗好多嘢都唔會咗。Nah, 好多姐姐同嗰個雇主都全部都唔會咗，係咪？Nah, jadi di sini mungkin diperlukan komunikasi. Kenapa saya bilang lebih ke 溝通下？大家都係要溝通多啲，咁係雇主同姐姐都要溝通多啲，係要最好係點樣可以還翻 win-win solution. Nah, this is employer and the helper also need to be much more understanding, and then communication should to be maintained, and then try to be much more concerned and much more care for each other, because we also have to respect the private need for your helper also. Some of them need their particular thing, particular food or everything, right? So try to respect your helper, try to respect anyone, and try to work together to against this COVID-19. That's whatever the decision for the government, we fully support as a domestic helper in Hong Kong. That's we are living here, we are having the earning here. That's now we also have to follow on the rule. That's mandatory test, whatever the rule, we try to follow on, but in return we also please respect our right. Thank you so much. Nah, jadi untuk teman-teman tidak usah panik masalah lockdown ya, karena tidak ada lockdown total. Yang disampaikan adalah hanya mungkin sebagian ada kegiatan-kegiatan yang dibatasi. Kayak